9 Afrodul Basariyah. Yang bertandakan aja namanya. Ulang lagi kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Adapun sifat-sifat yang harus bagi Rasul adalah satu perkara sama dengan sifat yang harus bagi Allah. Nah, sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, jumlahnya 40, kemudian ditambah satu yang harus baru 41. 41 belum cukup lagi karena jumlahnya 50 akaidul iman. Nah, masuk di dalam kalimat la ilaha illallah ada 50 akaidul iman. Jumlah seluruhnya 50 akaidul iman. Nah, itu baru hanya 41, 20 wajib, 21 yang harus. Jadi 41 tinggal lagi 9. Nah, namanya kita kalau membahas itu waktunya banget itu berjalan ini karena akan datang. Nah, 9 itu sudah kan mungkin kalau aku tanya ini pasti dia akan jawab. Yakin dia akan jawab. Nah, 42 berapa? Apa? 42 kan belum 41. Jumlahnya harus 50. Jumlahnya harus 50 baru terhitung dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau di Muhammad Rasulullah, nah 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harusnya di apa namanya? Di kalimat Muhammadur Rasulullah. Kita masuk dulu di kalimat Muhammadur Rasulullah. Di sifat yang harus bagi Rasul adalah 1 al-aqradul basyariyah. Artinya bersifat dengan sifat kemanusiaan. Yang dimaksud dengan sifat kemanusiaan ialah bersifat seperti manusia lainnya. Karena para rasul adalah makhluk manusia, bukan malaikat atau bukan makhluk lainnya. Mereka terpelihara diberi perbuatan dan perkataan yang bisa menurunkan martabat bagi seseorang sebagai ilah pejabat rasul. Misalnya para rasul juga melakukan makan dan minum. Ini sifat basariyah namanya. Sifat basariyah seperti makan dan minum. Cumanya ada para nabi dan rasul tidak makan kecuali lapar, dan pulang tidak langsung makan kecuali ini pengajurannya bang nih. Pengajurannya tidak langsung makan walaupun sudah dihadapkan makanan, tidak langsung makan kecuali dulu memandang bahwasanya yang bakal dimakan ini rezeki yang bakal dimakan apa-apa kan, artinya paha kambing apa-apa semuanya tuh, kecuali dulu para rasul itu memandang inilah rezeki datangnya dari Allah. Itu para rasul. Sebab para rasul itu ada pun kita, apalagi para bapak. Nah, yang bisa diakan ini adalah namanya itu udah undang galak, pokoknya panggang. Kemudian cacahannya habis kembang malam kada ingat lagi baca bismillah jangan diingat lagi langsung mam. Nah, para nabi dan rasul mereka tidak makan kecuali memandang loh. Dipandang rezeki ini adalah ingat sudah datangnya dari Allah, sudah ingat datangnya ini dari Allah Ta'ala, sudah nih. Nah, kemudian baru membaca bismillah, bismillah. Dan setiap makan pulang nih. Nah, setiap makan kok kada lupa dengan Allah. Kada lupa dengan Allah. Kenapa? Karena orang makan muntung itu jarang kada bergerak. Kada bergerak, dia tangguh langsung bergerak juga muntung. Kada bergerak itu adalah muntungnya orang mati, kenapa bergerak kan? Kalau naik itu pasti bergerak yang boleh makan. Nah, sedangkan garak ini, nah ini para rasul lebihnya dipandangnya garak ini daripada kudrat iradat Allah. Itu para nabi dan rasul. Kadang kita kalau kali paling kurang tuh ingat, nah menggerakkan muntung pun ini Allah, nah menggerakkan, kamu akan menggerakkan muntung bergerak. Jadi bergeraknya muntung itu nanti dengan Allah. Kalau Allah menggerak itu paling kurang itu pandangan. Nah, sekurang-kurangnya kada kau juga pulang tuh paling kurang ingat akan lunas sebelum makan ingat lihat dulu enam kali makan. Nah ini rezeki datangnya dari Allah. Kalau sudah ini rezeki datangnya dari Allah, nah kayak apapun mesinnya
gerakannya yang masih tenang. Dia tuh kedua nih kalau bahasa Bang itu kedua nih mencala kedua ini menjadi pakai. Dia kan banyak hendak dimakan, banyak ada di diam aja. Banyak ada yang kenapa mesinan? Sedangkan darah tinggi. Lalu udah, kalau Bang nampak nih mesin darah kena ada kayak itu ada. Oh, nah, karena dia mana kita rezekinya dari Allah. Dia ingat pulang ya, artinya si nang mau lakukan dengan bukan kehendaknya. Kalau kehendak yang ulang dengan pas rasanya sadar. Cuma kada sadar mau yahi itu tak. Pertama dulu yahi sudah. Nah kadung ya bilang kadinya pada sudah pertama dulu yahi. Maka dia oh kamu masih naik. Nengarung nang kadinya. Kayak kan kadinya oh. Kenapa jadi kadinya? Saat kepusangannya pikiran. Ya orang pusang itu terkadang orang menurut pusangannya tuh lah. Biar tidak memikirkan tuh. Itu butuh hoax menjadi kacamata. Ujian nang gini nang di muhafizah lain itu ya Allah ya. Hanya sadar kacamata di muhani itu kan kenapa? Karena kebanyakan dipikirkan. Karena kebanyakan dipikirkan itu kada sadar kacamata ada malah saya bertarang. Malah saya bertarang cuma kan sadar. Oh. Nah, kada sadar. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, berarti artinya orang nang dipandir ini parah orangnya. Setiap parahnya dibawa maka dengan damir kak artinya lil muhatab di hadapan orang itu. Cuma karena banyak pikiran kada melihat kalau terus mengat apa? Kenapa? Karena kebanyakan nang dipikirkan lalu kada ingat dengan Rasulullah. Nah, jadi artinya para rasul itu bersifat-sifat besarnya makan dan minum. Dan walaupun Rasulullah setiap habis minum itu kada pernah kada membaca alhamdulillah. Adapun kita hanya membaca alhamdulillah habis makan aja. Baru alhamdulillah itu pun kalau maribah. Banyak orang maribah kita baca juga. Nah, itu ada juga perbedaannya toh. Yo perbedaannya. Ada kita minum dulu lah, kita jarang baca alhamdulillahnya. Tapi sesuatu kalau bismillah minumnya, terkadang bismillah ada berdiri pulang berdiri bahwa bismillah ada pulang. Nah apa? Ya persaitan kadang masukkan ke dalam paut kita. Selama kita kadang membaca bismillah, sesuatu yang kita makan, disudah kesempatan syaitan untuk masuk ke dalam paut. Makanya orang makan sudah kata baca bismillah di awalnya, sudah para habis sepiring tinggal sebelum itu lagi habis bahwa hanya ingat sudah bismillah atau dibacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Begitu dia membaca bismillahi awal wa akhirahu maka nang syaitan dengan lempar ini yaitu muntahnya keluaran. Nah cuma umum kita kembali ke syaitan itu keluar dari muntah kita muntahnya syaitan keluar untuk lempar kita. Nah, karena ini membaca bismillahi awal kalau sudah tumpuk Bismillahirrahmanirrahim. Al-walahu al-akhiru. Akhirahu. Al-awalu al-akhirahu. Para nabi dan rasul Al-akhirahu. makan dan minum cuma makan dan minum kada sama dengan kita. Nah di antaranya tadi tidak makan dulu kecuali lapar. Yang kedua tidak makan dulu kecuali memandang yang dimakan ini rezeki datangnya dari Allah. Nah kita bang, nah sebagai manusia semua disuruh mengikuti juga. Nah mengikuti laparnya kada kawa. Sudah nih, kalau kita laparnya di kada kawa gitu nih. Nah paling kurang memandang rezeki ini bang dipandang daripada Allah cari makan. Ini terkadang habis makan lagi di sisa ada belum benar makan pulang. Karena ada undangan tanya pulang makan pulang. Ayo tak perlu hidup dulu. Belum mati jangan lagi. Jadi tetapi tidak berlebihan. Misalnya di para rasul juga melakukan makan dan minum tetapi tidak berlebihan. Jadinya ada taruhannya sudah.
makan minum yang sederhana hingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Apa yang diinginkan? Yang tidak diinginkan yaitu adalah penyakit. Penyebab penyakit karena kebanyakan makan. Tahu aja sudah nih. Nah, makanan banyak. Makan apa? Kambing. Harus makan kambing, makan anu pulang nih. Apa minum kopi pulang. Kayak makan durian. Tadi langsung rabah lagi. Ya penyebabnya penyakit itu kan di makanan. Penyebabnya penyakit itulah di makanan. Kecuali karena ada. Nah, itu diangin ditangnya. Itu diangin ditangnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ujar Rasul, nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa ja'alna la nasbah. Artinya, kami adalah orang-orang yang tidak melakukan makan kecuali jika merasa lapar. Dan apabila kami makan, tidak pula terlalu kenyang. Itu para nabi dan rasul semuanya. Mana tadi kada diusahakan di sini. Tadi yang memandang nikmat itu di kitab lain. Nah, di kitab artinya secara salikin. Nah, bicara bab sama hadir kan. Para nabi dan rasul kecuali memandang rezeki daripada Allah baru dimakan. Karena apabila kita ingat rezeki ini pengen mau hati kita. Hati ini mau kita nih. Nah, kepada orang yang memberi rezeki. Maka apabila kita kadang mau memandang ini rezeki datangnya dari Allah, cintanya adalah sampai di rezekinya saja tuh. Bukan kita senangnya tuh. Nah, kita selainnya anggaplah durian. Nah, kita tertahan di situ ya. Karena kita tahan dulu kadangnya tentang menjadikan durian. Kadang ingat kita atau pulang tentang tukang baik. Nah, tertahan di tukang baik si A, kita mengantari kan ini kesenangannya karena sudah pulang mengantari kita cintanya kepada orang ini aja kadang kalau nyampai kepada Allah. Nah, kenapa? Karena tadi kita sampai di situ aja kadang pandangan kada dicapsakan. Artinya dinyatakan nah mau jadi sampai di ujian nih karena kenapa? Nah, karena Allah memberangkatkan hatinya, Allah menjelaskan sampai ke rumahnya. Kurang nama itu pandangannya kada tertahan ini lawan si A ini kada langsung pandangannya kepada ingat kepada Allah menggerakkannya. Dan memandang pulang durian itu nih, nama ulangan durian Allah Ta'ala juga pulang. Manusia ada yang bisa mengolah durian. Padahal misalnya kalau menanam bisa menanamnya. Membuahkan tidak bisa pulang. Allah dia malah membuahnya pulang. Maka karena terkadang pandangan ini terkadang sampai. Nah, lalu tatahan di situ. Penyebabnya karena ini kurang dibersihi dengan zikrullah. Itu penyebabnya. Kalau ini senantiasa dibersihkan dengan zikrullah, nah, yaitu insyaallah terbuka. Lalu nampak melihat kepada menjadikan sesuatu. Nampak melihat yang menjadikan sesuatu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam hal berpakaian. Sama tentu sifat besar ya itu manusia. Nah, kita memakai pakaian lima para rasul. Nah, dia itu adalah menjunjung perintah Allah. Karena Allah menyuruh karena tutup aurat. Ada kita tadinya kan kita asal pakai ya. Nah, asal pakai ya, apalagi sarung terkadang batis kanan dulu, terkadang batis kiri. Terkadang mulai kepala. Punya mereka balap ada dah batisan kiri aja tuh ya kok. Nah, melepas baju terkadang kayak itu juga. Nah, malah pindah tangannya kan itu aja. Habib Ali pernah pada setelah jadi kan sadar sebenarnya pas melapas kan bukan memakai melapas karena apa terdahulu kanan melapas ada jadi sini ingat. Oh, begitu ingat sih, artinya nih, aku kada mau artinya menurunkan nafsu kok. Nah, diulang sih, lapas ke kiri. Karena melepas baju sunat yang kiri, memakai baru yang kanan. Bukan hanya pakaian, termasuk sandal. Memakai sandal. Sedangkan keluar rumah, batis apa? Kiri. Batis? Kiri. Kiri.
Iya. Kalau rumah batas kiri ya batas kanan. Oh, kalau itu batas kiri, sedangkan morok sandal batis Kanan. kanan. Nah, kayak apa tuh? Keluar batas kiri, memakainya batas kanan nggak Pak? Artinya diinjak dulu sandalnya. Nah, sandal itu diinjak dulu. Kan kalau ke kiri kamu dulu, jangan langsung dipakai. Kalau tak pakai tuh kanan kiri. Yo, diinjak dulu. Nah, jadi injak dulu, anggap nah, ini sandal. Nah, ini yang kiri sandal, ini yang kanan nggak ada. Nah, kalau kiri udah dulu, keluar, injak dulu, jangan dipakai. Nah, begitu nak kanan keluar, nak kanan masuk dulu, masuk ke sandal, hanyar, nak kiri kurang masuk tadi, nang pastinya tuh hanyar, masuk rumah. Kalau masuk rumah, melepas sandal nih, nah, melepas sandal, artinya berbalikannya tuh, awal melepas dulu sunat, nang kiri apa? Cuma jangan langsung masuk. Dia lapas aja dulu, jangan masuk, jangan melangkah ke anu lo, ke rumah. Nah, sudah lapas hanyar, nah baru assalamualaikum. Oh, assalamualaikum, jangan ada assalamualaikum. Punya ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum paling kurang. Amunnya ada ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orangnya lah. Nah, kemudian baru baca qul huwallah sakurang-kurangnya sekali supaya kantong jangan kosong. Ya tadi kan nangis kayak oh motor apa terhabis duit. Oh berburu. Oh motor jadinya kawan mana sih kalau mau tunjuk. Penyebabnya Nabi sudah mengajari ujar Rasulullah siapa masuk rumah, nah kemudian membaca qul huwallah, insya Allah dicatat Allah bersedekah ke orang sebelah rumah. Sudah Rasulullah termasuk artinya untuk pintu rezeki. Cuma kada tak amalkan. Seandainya mengamalkan itu sunnah Rasul, insya Allah tuh. Nah, malah waktu seorang pemuda itu begitu datang kepada Rasulullah mengadukan hal kepakirannya tadi, kemudian Nabi menyarankan tadi artinya baca salam, ucapkan salam, baca qul huwallah. Nah, ujar kayaknya kau berbalik dasar kada sampai setahun. Nah, kawat berbalik ke sebelah rumah artinya berarti rezekinya bertambah. Cukup. Jadi begitu pula dalam hal pakaian sederhana dan rapi. Jadi kalau putih itu rapi, pakaian tidak berlebih-lebihan yang bisa menimbulkan perasaan megah itu ada pada Nabi dan Rasul. Pakaian itu rapi dan harum pula. Nah, baju harum, sorban harum, rambut harum semuanya. Ini ada terkadang baju dina bau masam, rambut panjang berbau apa jadi nah janda rambut panjang cuma bersih harum kalau bisa. Pakaian dia pakai pakaiannya walaupun buruk cuma bersih. Nah ini bersih harum karena syarat sasambayang harus bersih. Nah, bersih dari macam-macam tuh termasuk bersih dari kerutan. Nyata itu tuh orang sambayang tuh diatur semuanya tuh terus nama itu kadang-kadang bersih semuanya. Makanya orang sambayang tuh jarang karena penyakit sambayang tuh. Kecuali semua mangga tuh bisa mangga ngaran. Masa bersih semuanya. Terus Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada orang yang bermegah-megah dalam berpakaian. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala yaitu adalah hatinya. Itu yang dipandang setelah pakaian dan dipandang oleh Allah Ta'ala. Nah, katanya melakukan perkawinan termasuk sampai saja. Mudah-mudahan